Waduh, nekat banget ini ya. Padahal hari ini sudah batas terakhir pembongkaran mandiri. Tetapi kenapa masih berjualan dan beraktivitas seperti biasa? Jangan merasakan kita dirugikan. Pemerintah tidak akan merugikan rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Latina Moto. Saat ini saya sedang berada di depan rumah sakit Mitra Keluarga Kalimalang, guys ya. Nah, di sana rumah sakitnya. Nah, tepat di sana itu lampu merah dari Kalimalang, guys ya. Tepat di mana keberadaan bangunan-bangunan liar yang berada di sepanjang tepi Kalimalang, di samping kampus Unisma, guys. Kampusnya ada di ujung sana, guys ya. Kita akan mengupdate kembali, guys, kondisi bangunan-bangunan liar yang berada di sepanjang tepi Kalimalang ya, di samping kampus Unisma, jelang pembongkaran bangunan, guys, oleh Satpol PP Kota Bekasi, guys ya. Nah, kondisinya seperti ini, guys. Kalau di ujung jalan ini, guys ya, ini sudah rata, guys. Nah, di sini sudah rata dengan tanah, guys ya. Hanya terdapat gerobak-gerobak dari pedagang saja, guys. Ini bekas dari gerobak soto, guys ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada plang ya. Plang dari Perum Jasa Tirta 2, guys. Yang tulisannya itu dilarang masuk atau memanfaatkan ya lahan ini, guys. Karena lahan ini milik PJT 2 ya, atau Perum Jasa Tirta 2. Jadi sudah jelas, guys. Di sini dilarang mendirikan bangunan ya. Baik bangunan permanen maupun semi permanen, guys. Karena area ini merupakan tanah dari pengairan atau PJT 2. Nah, kita di sini dengan Bapak nih, Bapak sepuh di sini, Pak ya. Bapak sudah lama di sini, Pak? Ya, orang sini, Pak. Oh, Bapak mau orang sini ya? Ini terkait rencana pembongkaran dari Pemkot Bekasi, Pak. Tanggapannya seperti apa nih, Pak? Kalau tanggapannya saya sih sepertinya kiri kanan tidak memihak, tidak mendukung warung, Ya. tidak akan mendukung pemerintah. Karena masing-masing pada punya kesulitan. Ya. Kalau rakyatnya juga ya wajar lah kalau diusir. Kalau seandainya dia ngontrak puluhan tahun, berapa duit. Harusnya jernih hati bersama-sama. Berarti dia menempati tanah pemerintah atau tanah pengairan. Kalau sewaktu-waktu diambil lagi, ibarat kata Pak ya, oleh pemerintah, harusnya ikhlas melepas gitu, Pak ya? Harus jernih hati, harus melepas. Iya. Kalau dihitung kontrak di pemerintah berapa? Puluhan tahun. Puluhan tahun. Harusnya rendah hati, saling mengalah Ya. bersama-sama. Jangan saling menentang. Nah, betul, Kalau saling menentang ya nggak bagus. Kita kan punya pemerintah. Ya, berarti kalau udah waktunya diambil, ya silakan gitu, Ya. Pak ya. Ada waktu, saya bongkar dulu. Ya. Oh, gitu. Apalagi kan ini sekarang sudah dikasih waktu, Pak, bongkar mandiri, dan infonya itu tas terakhir pembongkaran mandiri, Pak. Iya. Tapi kalau saya lihat tadi sekilas ya, ada beberapa kios yang belum mengosongkan kiosnya atau membongkar mandiri, Pak. Itu tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Ya itu kalau tanggapan saya nggak bagus lah, nggak baik lah. Ya itu mah tanggapan saya itu mah hak pemerintah udah. Iya. Kalau Iya. udah waktunya bongkar, Udah bongkar waktu gitu, Pak ya. bongkar itu hak pemerintah. Kalau tanggapan saya nggak bagus. Jangan merasakan kita dirugikan. Pemerintah tidak akan merugikan rakyatnya. Apalagi, Pak, infonya pemerintah sudah memberi kebijakan, Pak, katanya kios-kios yang dibongkar ini juga akan direlokasi, Pak. Iya. Ya, jadi dicarikan tempat lain selain di daerah ini yang merupakan daerah pengairan, Pak. Iya. Kalau daerah pengairan kan, ya kalau di sini ya saya katakan saya tidak akan memihak ke kanan ke kiri. Sebagian ya harusnya masyarakat ini saling mengerti. Sudah memang saya tadi pakai dengan pemerintah, mari bersama-sama kita serahkan. Kita minta tempo berapa hari, saya bongkar dulu. Sudah dikasih, Pak ya. Iya, kan dikasih waktu sama dia. Seminggu tambah seminggu Apalagi lagi. seminggu. Nah, iya kurang bagaimana? Kurang baik gimana pemerintah ya, Pak Nah, ya? iya kurang baik bagaimana? Jadi kita harus Iya, kita kan saling menghargai. Pemerintah sudah menghargai masyarakatnya hargailah pemerintah kita. ya, kalau misalkan kata pemerintah nanti direlokasi, ya itu bagus, Pak ya. Berarti kan tidak semerta-merta ini dibongkar, digusur. Nah, ada solusi dari pemerintah. Iya. Harusnya dicarikan tempat yang legal lah istilahnya ya. Tidak menempati tanah negara atau pengairan gitu, Pak. Tapi menurut pendapat saya
kalau seperti ini kan nggak bagus. Oh, yang ini Pak ini. Iya, untuk rumah-rumahnya tinggi. Kalau namanya penghijauan itu tanam-tanaman tanpa ada bangunan, itu namanya penghijauan. Kalau masih ada bangunan mah, saya nggak bisa ngomong dah. Ya, ya. Ini berarti bangunan ini nih, bangunan yang paling ujung jalan ini merupakan hias dari batu alam dan juga tanaman hias Pak ya. Ya udah, tidak memihak pedagang, tidak memihak pemerintah. Itu mah nanti pemerintah yang ngatur. Solusinya adanya di tangan pemerintah. Ya, gitu. Ya, Pak, mudah-mudahan kita dukung saja rencana terbaiknya Pak ya. Solusi Ya, juga cari ada. jalan keluar terbaiknya gimana? Kalau emang bongkar di tanah pengairan, bongkar semua Pak ya. Semua. Ya, terkecuali tukang-tukang dorong seperti ini mah istilahnya datang dorong. Datang dorong. Iya. Kalau dagang pulang gitu. Pulang udah. Ya, Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Jadi seperti itu tanggapan dari warga asli sini guys ya, warga dari sekitar Kalimalang guys. Ini sudah masuknya Kecamatan Bekasi Timur ya. Nah, kemarin kebetulan Ibu Camat Bekasi Timurnya itu hadir guys, meninjau lokasi keberadaan bangunan-bangunan yang berdiri di sepanjang tepi Kalimalang ya, dan di samping kampus Unisma guys. Jadi lebih akrabnya itu di sini bangunan di samping kampus Unisma. Karena memang akses jalan ini guys ya, ini akses jalan alternatif tercepat guys menuju kampus Unisma yang ada di ujung jalan sana ya. Nah, kalau kita lihat di sini guys ya, ini bangunan semi permanen ya, sudah dibongkar semua guys sepertinya ya, atap-atapnya dan juga dinding-dindingnya. Ini hanya tersisa tiang-tiang dari kios atau bangunan ini guys. Walaupun di sampingnya ya, ini masih ada satu bangunan utuh, cuma dalam keadaan terkunci guys. Dan kita lihat meteran listriknya masih menempel ya di dinding bangunan tersebut guys. Nah, ini kita ditemani rekan kita guys ya, YouTuber juga namanya Ahmad Surahman guys. Cuma dia YouTuber mancing guys ya. Nah, inilah material-material kayu yang sudah terbongkar guys. Sepertinya ini nanti akan dimanfaatkan ya oleh pemiliknya, hanya tinggal untuk pengangkutannya saja guys. Untuk bangunan ini guys ya, ini bangunan dua bangunan ya, rata-rata bangunannya memang warung ya guys ya. Ini bangunan semi permanen sudah terbongkar, ini juga sudah terbongkar. Jadi ekskavator atau beko tinggal merobohkan saja guys. Karena infonya ya, Satpol PP Kota Bekasi akan mengerahkan satu ekskavator atau beko guys, untuk membongkar bangunan-bangunan liar yang berada di sepanjang jalan samping Unisma ya, di tepi Kalimalang. Nah, itu Kalimalangnya itu guys ya, alirannya berada di belakang bangunan-bangunan ini guys ya. Nanti kita akan lihat kondisi Kalimalang tersebut guys. Kenapa menggunakan ekskavator ya guys? Karena sebagian besar bangunan yang berdiri di Kalimalang ini guys ya, bagian bawahnya itu berupa beton guys, berupa beton. Kalau dibongkarnya manual itu pasti memakan waktu yang lama guys. Makanya untuk mempercepat waktu pembongkaran guys ya, digunakan ekskavator atau beko guys. Kita lihat di sini sudah terbongkar guys ya oleh para pemiliknya guys. Tetapi guys ya, di bagian sana guys itu ada beberapa kios yang masih beraktivitas seperti biasa ya, masih berjualan. Nanti kita akan lihat kondisinya guys. Nah, ini juga masih ada satu bangunan nih, masih utuh ya, belum dibongkar nih, cuma digembok ya. Kita tidak tahu apakah di dalamnya itu masih ada barang-barangnya atau memang sudah dikosongkan.
mayoritas bangunan-bangunan atau kios ini guys ya, ini terdapat dua bagian guys. Nah, sedangkan bagian belakangnya itu terdapat meja lesehan guys. Nah, seperti ini ya. Ini kita akan cek ke dalam guys. Nah, seperti ini kondisi kiosnya guys ya. Ini bagian belakang bangunannya guys. Nah, seperti ini ya. Ini terdapat lesehan guys ya. Terdapat lesehan. View-nya itu langsung ke Kalimalang guys ya. Ini menjadi daya tarik tersendiri guys bagi warga ya. Kenapa Pak? Oke guys, kita lanjut guys ya. Ini ada warung kopi guys. Ini atapnya sudah dibongkar ya. Ini sudah pada hancur. Tetapi kita lihat guys, itu ada peralon guys ya. Airnya ngocor baik guys ya, bocor ya. Sepertinya ini air dari pam guys. Ini berapa kubik air yang terbuang ini guys di sana itu ya. Nah, ini juga sudah kosong guys ya. Sudah kosong, gelap, lampunya dimatikan guys. Cuma masih banyak meja. Asbesnya juga belum dibongkar ini guys. Apa? Mana? Oh iya, ini tuh. Nah, ya guys ya. Berarti mayoritas bangunan ini guys ya, pemiliknya itu terkumpul atau tergabung di dalam koperasi pedagang guys. Kita lihat di sini guys ya, ada satu pohon besar ya. Nah, satu pohon besar ini berada di tengah-tengah bangunan guys ya. Terhimpit oleh beton bangunan kios. Nah, ini yang kita bilang guys ya, ini masih ada kios yang berjualan guys di sini. Masih beraktivitas seperti biasa. Ya. Ini baru satu kios ya. Tetapi memang kita lihat sebagian besar barang-barangnya sudah mulai berkurang guys. Sepertinya mereka juga sudah mengosongkan sebagian barang-barangnya guys. Nah, termasuk ini ya. Isi Bu ya. Isi Bu. Belum dibongkar Bu? Iya. Belum? Oh, udah. Boleh lihat ke dalam Bu? Nah, ini isi Pak. Ya, ini bagian kios dalam ya guys. Sebagian barang-barangnya sudah dikemas. Ini tinggal diangkut. Tinggal diangkut aja. Mau diangkut kapan Pak barangnya? Mas, katanya ada itu, ada truk gratis. Nah, itu. Ini jadi nungguin truk ya? Enggak, mobil kecil aja, mobil kecil doang nggak apa-apa. Nah, kemarin Bapak emang nggak menghubungi? Belum ada yang Kemarin ada yang datang sini katanya nawarin. Iya, nawarin. datang ke sini. Kemarin kan katanya tiap hari ada aja katanya petugas. Ada, berarti ada aja, tapi kok nggak kelihatan dari rumah. Dari hari apa nggak kelihatan Bu? Jumat itu banyak orang tidur. Oh, dari hari Jumat. Sedangkan Ibu kan mengandalkan mobil yang diberikan dari pemerintah Bu ya, fasilitasnya. Nah, jadi untuk pemerintah Kota Bekasi ini ada satu bangunan guys ya. Ada satu bangunan yang sebenarnya barang-barangnya sudah siap diangkut Bu ya. Cuma mobilnya katanya belum datang. Jadi untuk Bapak Wali Kota, tolong untuk dikirimkan mobil ya. Tolong untuk dikirimkan mobil supaya barang-barang yang ada di kios Bapak apa namanya? Pak Purba. Bapak apa? Pak Purba. Bapak Purba ini supaya bisa diangkut. Bapak ini sudah siap untuk meninggalkan bangunan ini untuk dikosongkan. Cuma katanya mobilnya tidak ada untuk mengangkut barang-barang ini. Oke guys ya. Jadi sebenarnya kios tadi itu sudah siap dikosongkan guys.
Cuma katanya mobilnya itu tidak ada yang datang dari Pemkot, guys, ya. Nah, di sini sudah rata semua ya. Di sini sudah rata semua. Ada beberapa herbal juga yang dikumpulkan, guys ya. Ini masih bisa dipergunakan kembali ya. Nah, jadi mungkin si Bapak Purba tadi itu tidak mendapat informasi, guys, kalau Pemkot Bekasi itu sudah menyiapkan mobil ya untuk mengangkut barang-barang dari kios yang akan dibongkar oleh Satpol PP, guys. Ini Pak ya. Udah siap ini Pak? Wah udah. Tinggal herbalnya doang. Paling bisa harian lagi lah. Bisa. Katanya tiap hari standby terus mobilnya. Tidak kelihatan. Standby di mana? Waduh. Itu kan diputus kabel tuh Pak. Kabel listrik. Ini. Tapi nggak disolasi, kasihan takutnya ada Oh, orang gitu. PLN nih ya? Iya itu tuh. Yang Ini tiang, nih Pak? yang dua ini nih. Yang di mana? Ini yang ini. Kita perhatikan Pak. Kasihan. Nah, oke guys, jadi sini ada kabel ya guys ya, kabel listrik yang sudah diputus, nah, tetapi tidak disolasi. Yang di sini Pak, ya, untuk PLN dimohon untuk mengecek kembali ya guys ya. Untuk PLN dimohon untuk mengecek kembali arus listrik yang masih tersambung dengan bangunan-bangunan yang berada di tepi jalan Kalimalang ini guys ya, yang akan dibongkar ini karena masih ada arus listrik katanya. Ini belum diamankan atau belum diisolasi. Oke guys, jadi seperti itu ya guys ya, permasalahan tiap kios guys ya. Ada yang kiosnya itu sudah siap dikosongkan, walaupun ini di detik-detik terakhir guys ya, pembongkaran mandiri, namun dia tidak mendapat informasi kalau disediakan mobil. Nah, beliau itu menunggu kedatangan mobil dari Pemkot yang sudah disiapkan guys untuk mengangkut secara gratis ya barang-barang dari para pemilik kios ya, yang akan dikosongkan dan dibongkar total oleh Satpol PP. Nah, setelah tadi ada satu kios yang masih aktif berjualan, ini ada satu lagi guys ya. Nah, di sini ada satu lagi kios yang masih berjualan dan masih beraktivitas seperti biasa guys.